Hey teman-teman semua, kembali lagi bersama kita bertiga nih di online Bible Reading bersama Koben dan juga ada Alvin. Apa kabar semua? Baik, Baik, sehat, San, malam. Sabar, Vin. Baik. Yes. Semoga teman-teman yang menyaksikan juga dalam keadaan baik selalu, keadaan sehat. Terus apa namanya, and pray ya, mengamati di sekitar kita, di berita di dunia segala macam apa yang sedang terjadi, dan semua mengarah kepada pastinya nubuatan-nubuatan yang bisa mungkin terjadi kapan saja gitu. Dan kita cukup beruntung kalau kita bisa sampai menyaksikan itu semua. Karena para nabi justru dulu hanya mengucapkan pengen melihat, tapi kita bisa menyaksikan secara langsung. Cuman ya kembali lagi apa namanya, do your own research, seperti jemaat di Berea, kita kembali lagi ke Alkitab semua, jangan sampai juga ada terkecoh dengan berita-berita yang simpang siur, dengan pengajaran-pengajaran yang salah juga gitu kan. Jadi semoga teman-teman semua juga fokus ya, keep on fire. Oke, kita minggu ini udah langsung mau nyelesain, udah di penghujung Roma, ada Roma 15 dan 16. Mau ada ini dulu, highlight dulu yang sebelumnya atau mau langsung baca kok? Mungkin kita ingetin lagi aja ya, tadi karena lu mention kayak gitu, San. Ya, seperti biasa kita memulai OBR itu dengan dasar Kisah Para Rasul 17 ayat 11 itu kan, gitu. Seperti orang-orang di Berea gitu, ya kan. Jadi yang gue baca lagi aja nih, kita ingetin aja kan selalu kan, itu buat kita sendiri juga gitu. Karena di sini ditulis orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Ya, di kota itu, di Berea itu tadi, daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Nah, ini penting nih. Jadi kita punya semangat mau diajar, mau belajar. Ya kan? Makanya nerima dengan kerelaan hati. Tapi ada kelanjutannya. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Ya kan? Jadi setiap hari tuh balik lagi ke Bible. Baca lagi. Ya kan? Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat. Cari. Karena di situ ditulis apa? Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Gitu. Ya, jadi tadi menyambung yang lo mention tadi, San, gitu loh. Jadi ini jadi pegangan kita juga. Ya. Semangatnya harus benar, mau belajar, mau diajar, tapi juga jangan lupa punya tanggung jawab sendiri juga, balik ke Alkitab, baca lagi. Benar nggak tuh? Yang diajar tuh seperti itu, benar nggak tertulis ada di dalam Alkitab? Itu tadi yang mau disampaikan ya, San, ya? Gitu. Ya, dan kalau kita baca kan sebenarnya orang Berea itu yang ngajar siapa sih? Paulus, gitu. Itu aja dia mau ngecek lagi nih, benar nggak nih dia ngajarnya? Padahal itu yang ngajar Paulus, gitu. Ya. Oke. Yang dijarin Paulus ya. Betul. Sekarang kita berarti selesaikan nih Roma ya di pasal 15. Langsung mulai aja. Siapa? Baca. Gua baca ya. Oke. Ya. Satu perikop dulu ya. Oke. Ya. Sampai 13. Ya. Betul ya. Oke. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah,
hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Ya. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Ya, oke. Silakan. Chapter 15, orang yang lemah dan orang yang kuat itu dibukanya kayak gitu. Apa San yang mau di-highlight, San? Oke, kalau di gue yang gue dapat dengan baca perikop ini, gue paling suka dengan kata ini ya, apa namanya, yang ayat 2 ini kata membangun. Jadi kembali lagi pada prinsip yang sering Paulus bilang juga gitu kan, untuk kembali lagi untuk saling membangun. Terus berguna atau enggak gitu kan. Lalu juga di perikop ini banyak dimension kata memuliakan Tuhan gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita ada cek ini ayat 6, sehingga dengan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu juga di ayat 7 juga dibilang untuk kemuliaan Allah gitu kan. Jadi yang kita lakukan ya pastikan ya untuk kemuliaan Tuhan semua gitu, kita harus pastikan membangun berguna atau tidak, dan untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Gitu. Jadi gue ada tergerak untuk sharing juga gitu. Kita selalu dengar gitu kan, orang kalau berdoa semoga semakin serupa dengan Kristus dan segala macam, dan istilahnya itu yang biasa orang bilang gitu kan. Jadi jika kita ingin melakukan sesuatu atau sedang apa namanya, kita bertanya-tanya boleh apa enggak ya, ini apa enggak ya gitu kan. Jadi kita sedang berusaha mencari pembenaran nih, ini boleh gak sih dari Alkitab, ini gak sih segala macam gitu kan. Ya kita balik lagi kepada prinsip yang tadi, apakah ini membangun, apakah ini berguna atau membangun orang lain atau tidak gitu. Apakah berguna atau memuliakan Tuhan apa enggak gitu. Jadi ya banyak yang gue kalau dibilang ke orang gitu kan, jangan ngerokok, jangan ini segala macam, emang ada ayatnya nggak boleh segala macam gitu. Ya itu bukan harus ada terpampang di Alkitab gitu, cuman balik lagi gitu kan, itu serupa dengan Kristus gak? Kalau misalnya kayak yang kau bilang kan, what would Jesus do gitu kan? Emang ada contohnya Tuhan lagi ngerokok atau ngehukah zaman dulu gitu misalnya kan enggak gitu kan. Jadi itu juga istilahnya apa ya, banyak yang apa namanya, ya istilahnya banyak contoh-contoh yang lainnya lah gitu. Orang bertanya ke kita boleh atau enggak, dan 3 prinsip ini adalah yang utama menurut gue. Thank you. Oke. Membangun dan berguna gitu. Dua kata ini sangat menempel buat gue pribadi gitu. Makanya gue sering banget sharing di OBR dari awal gitu. Karena ini membantu banget deh gitu. Pada saat ya kan dalam kita mengarungi hidup ini gitu. Itu perlu tahu dulu ini yang kita lakukan ini berguna nggak? Membangun nggak? Nah itu kata kuncinya tadi, memuliakan Tuhan nggak? Gitu. Nah tentunya untuk tahu itu semua ya kita juga tetap harus baca Alkitab sih. Mesti baca firman Tuhan. Yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan tuh apa, ya kan? Yang dimaksud dengan membangun tuh apa? Tentunya harus balik lagi ke Alkitab. Jadi makanya tadi di awal kita bilang yang kisah para rasul itu, balik lagi baca Alkitab supaya kita juga dapat kebenaran yang gitu. Karena masing-masing kita juga punya pendapat masing-masing, ya kan? Mungkin buat lo membangun, buat gua nggak membangun, gitu. Nah kan nggak bisa tuh yang kayak gitu. Kalau yang namanya kebenaran itu pasti saklek. Kalau membangun pasti membangun. Ya kan? Kalau berguna pasti berguna. Gitu. Nah ini penting sih dipakai untuk semuanya gitu. Untuk gua ngajarin anak-anak sebagai parenting juga itu selalu gua tanamkan ke anak-anak gitu. Yang kamu lakukan tuh ada gunanya nggak? Gitu. Membangun kamu nggak? Membangun orang sekitar kamu nggak? Nah lewat situ kita membangun kesadaran dia juga. Gitu. Karena kalau kita cuma bilang, udah stop, jangan nonton mulu gitu. Dia nggak ngerti kenapa. Gitu. Atau nggak, jangan YouTube terus, jangan online terus. Gitu. Kenapa? Ya kan, itu sih. Alvin mau nambahin? Iya mungkin kalau dari yang ya aku mungkin cuma nambahin sedikit. Setuju, maksudnya ya kadang-kadang misalnya kayak yang tadi Irsan sharing juga ya, maksudnya kadang-kadang ketemu dengan orang sekitar yang mungkin ada
beda pendapat atau beda pandangan gitu kan, yang saya kayak contoh yang kayak tadi gitu. Memang ada nih ayat yang tertulis segala macam. Kadang-kadang satu, gue setuju dengan apa yang udah gue pelajari juga sama-sama dengan teman-teman di sini, bahwa segala sesuatu berguna nggak gitu, membangun nggak gitu, dan kembali lagi gitu loh. Maksudnya yang paling sederhana untuk kita bisa bisa membedakan gitu. Ini membangun nggak sih? Ini berguna nggak sih? Ya memang kembali lagi ke firman Tuhan dan kembali lagi ke sosok Kristus itu sendiri gitu loh. Ya kita lihat aja gitu loh. Maksudnya Yesus itu gimana hidupnya dia gitu, ya kan? Ya udah ikutin Jadi aja contoh kayak aja. gitu Jadi loh. contohnya Iya. kan? Iya. Ya, jadi kayak sesimpel itu deh. Kalau misalkan kita benar-benar kayak mungkin bingung gitu, mana ayatnya atau di mana nih chapternya atau di mana pengajarannya. Udah, kita paling simpelnya itu paling gampang kita lihat ke Kristusnya, Yesus Kristus saja. Dulu waktu Yesus Kristus itu hidup, dia kayak gimana sih? Gitu. Dan makanya di sini gue juga dapat penguatan di ke-13. Di sini ada tertulis, Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan gitu. Ini cukup Kalimat kunci, cukup yang tadi kayak gue bilang cukup saklek gitu. Jadi buat gue pribadi, apalagi di situasi sekarang ini gitu ya, kondisi sekarang ini begitu banyak informasi, begitu banyak kejadian lah di sekitar kita sejak pandemi ini kan, banyak hal-hal perubahannya juga cepat, juga cukup signifikan lah gitu di orang-orang sekitar kita gitu ya. Kadang beda pendapat, kadang maksudnya ada yang lihat seperti ini, yang ini segala macam, informasi juga banyak gitu. Nah, kadang-kadang terlalu banyak informasi juga membingungkan jadinya gitu. Jadi kembali lagi, segala sesuatunya itu pokoknya kita taruh pengharapan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, kalau kita taruh pengharapan sama Tuhan, ya ini di sini udah tulis nih, sukacita, damai sejahtera dalam iman kita gitu. Jadi ketika kita beriman gitu kan, ada tuh sukacita dan damai sejahteranya ada nih gitu. Jadi ini tertulis di sini, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan gitu. Jadi ketika kita ujungnya kita ke atas gitu loh, maksudnya kayak sumber pengharapan kita sama Tuhan, ya kita punya sukacita dan damai sejahtera gitu. Ketika kita punya sukacita dan damai sejahtera, iman kita juga pastinya ikut jadi kuat, dan pengharapan kita nggak padam gitu. Jadi selalu ada pengharapan, walaupun kita belum lihat nih ya, belum lihat hasilnya, belum lihat mungkin apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi keinginan kita belum kelihatan gitu. Tapi pengharapan itu nggak padam gitu. Itu sih yang gue dapet ya, yang cukup menguatkan, maksudnya untuk bisa dijadikan pegangan di saat-saat situasi sekarang ini gitu. Kadang-kadang kan kita lihat terlalu banyak informasi juga, kadang-kadang kita jadi kayak kalau nggak hati-hati bisa ke distract gitu loh. Jadi lebih baik kembali lagi ke firman Tuhan, kembali lagi ke bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus mencontohkan, bagaimana Yesus mengajar gitu. Itu sih kalau dari gue ya. Iya, betul. Jadi ya memang harus kembali ke firman, which ya kita harus baca Alkitab gitu. Makanya kita lakukan online Bible reading ini, karena kalau dilakukan sendiri itu pertama nggak bisa konsisten ya gitu. Kedua ya mau disiplin juga ya, kita tahulah kita semua kalau jalan sendiri tuh pasti juga bisa bosen ya kan. Jadi mau bagi tips juga gitu. Ada baiknya juga kita punya teman yang satu grup kecil gini yang kita memang berkomitmen dari awal, berdisiplin dari awal. Oke, kita mau baca bareng nih gitu. Karena kayak gini kan kita saling menguatkan ya gitu. Hari ini Irsan lagi lemas, Alvin yang lagi semangat, ayo gitu. Atau gua yang lagi males ya kan. Jadi tapi karena kita udah komit, ya mau nggak mau kita maju. Nah, dengan kita maju setapak demi setapak, setapak demi setapak, satu Alkitab selesai nanti gitu. Firman Tuhan semua kita udah tahu, kita kenal. Gali lagi lebih dalam lagi, gitu sih, ya kan? San, nambahin? Tambahin
terakhir dong sih, kayak Oke. paling juga itu penting untuk bangun relation juga, karena kalau kita nggak ada relation dengan Tuhan, ya kita juga mau tadi dengan 3 inti tadi membangun berguna atau memuliakan Tuhan, kita juga jadi nggak ngerti tujuan kita ngelakuin ini untuk apa gitu. Tapi kalau kita bangun relation dengan apa? Dengan baca firman Tuhan terus nih. Dengan kita sekarang baca semua segala macam, kita jadi ngerti gitu kan karakter Tuhan, kita ngerti tujuan kita itu apa gitu. Jadi kita saat melakukan bertanya-tanya membangun atau tidak, berguna atau tidak, memuliakan Tuhan atau tidak, itu benar-benar kena gitu. Jadi kita ada tujuannya memang melakukan ini untuk kita untuk memuliakan Tuhan gitu. Jadi berguna, membangun atau enggak, kalau kita nggak kenal Tuhan, ya ngapain gue membangun orang lain, ngapain gue melakukan sesuatu yang berguna atau tidak, ya bebas-bebas aja. Ya, betul. Jadi nggak bertanggung jawab gitu ya. Jadi awalnya masih benar dulu gitu ya, karena kita perlu Tuhan, kita mau cari Tuhan gitu loh, ya kan? Tadi sebenarnya di ayat keempat tuh tertulis juga, guys. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, ya kan? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari apa? Kitab suci. Kitab suci. Oh iya. Jadi ini semua udah ketulis gitu loh, semuanya udah tulis. Yang kita perlu lakukan, kita cari tahu, kita baca, ya kan? Terus kita saling, ya kayak kita gini nih, saling ngingetin, ya kan? Karena kita juga pelupa, udah pernah baca juga bisa lupa lagi. Makanya kita ulang terus supaya pada saat nanti kita butuh, muncul tuh rema-remanya, menguatkan kita. Karena apa? Ya karena kita sering baca gitu, makanya dia bisa muncul. Kalau nggak pernah baca, apa yang mau muncul, gitu kan? Gitu, kira-kira. Ya. Itu. Sorry, gue kepikiran nih soalnya, mumpung belum lupa, yang gue tambahin sedikit. Ini sebenarnya di ayat yang 1 juga udah ini ya, apa namanya, cukup jelas gitu. Di sini kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Gitu, dan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Gitu. Kadang-kadang apa yang di dunia ini tampilkan itu memang kalau kita lihat lebih detail ya, itu sangat bertolak belakang dengan apa yang firman Tuhan tulis di sini. Gitu. Di sini kan tertulis gitu, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri, tapi kita harus mencari kesenangan sesama kita gitu. Nah kalau apalagi di hari-hari yang makin ke sini nih, kita tahu bahasa orang kan seringkali apa untungnya buat gua gitu. Untungnya apa buat gua gitu. Sedangkan di sini tulisnya janganlah kita mencari kesenangan sesama sendiri, tapi kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangun gitu. Jadi berguna, kita berguna. Jadi kalau bahasanya orang itu sering bilang apa untungnya buat gua, kalau ini bahasanya firman Tuhan ini, apa gunanya gua buat orang lain gitu loh. Gitu. Apa yang bisa apa yang dari gua bisa jadi berkat buat orang lain gitu. Gitu. Apa buah apa yang bisa gua lahirkan gitu, supaya orang bisa nikmatin gitu. Jadi ini yang gua kepikiran, kayaknya sangat bertolak belakang sama apa yang dunia tawarkan gitu kan. Gitu. Itu aja sih. Thank you Vin, udah lu highlight di bagian itu, karena kita sering banget sering banget tuh pakai 2 kata itu. Ada gunanya nggak? Membangun nggak? Nanti jangan salah diartikan, ada gunanya nggak buat gua gitu. Malah jadi salah persepsi. Maksudnya berguna itu, kita ini bisa jadi berguna untuk orang lain nggak? Gitu. Apa gunanya kita ini untuk sesama gitu? Karena berikutnya kan saling membangun. Sebenarnya saling juga Vin, gitu loh. Saling juga. Betul. Gitu. Oke, ada lagi yang kita kelewatan nih satu perikop ini. Cukup ya? Oke, kita maju. Let's go. Perikop berikutnya. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Ini gue baca ya, nanti kalian highlight. Ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan, dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi
dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Tuh. Oke, silakan. Oke. Alvin mau duluan? Oke, ya boleh. Kalau dari yang bagian ini, yang gua highlight ke-18 ya, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Nah ini sama sih dengan yang tadi gue sharing, bahwa di sini ada tulis, aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali nih, cuma satu nih berarti nih, tentang apa yang telah dikerjakan Kristus. Gitu. Jadi kembali lagi gitu loh, segala sesuatu kembali lagi cuma ke satu pribadi, yaitu Yesus Kristus gitu. Jadi kayak dengan apa sih yang telah dikerjakan Kristus gitu. Dan di sini gue dapet 3 nih yang gue highlight, ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Jadi ketaatan kita dengan Tuhan, terus perkataan yang keluar dari mulut kita, dan kita kerjakan sebagai pelaku firman perbuatan itu gitu. Jadi ini tiga yang nggak terpisahkan gitu. Ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, udah ini satu paket gitu. Jadi satu paket ini ujungnya ya kepada Tuhan gitu loh, apa yang telah dikerjakan Kristus gitu. Jadi makanya di sini Paulus juga tulis kan ya, maksudnya aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain gitu loh, gitu. Yang di luar Kristus gitu, yang dikerjakan Kristus. Jadi pokoknya kembali lagi ke sini. Itu sih kalau yang gue dapet ya. Jadi itu dulu kita pernah bahas juga, San. Kalau lo masih ingat dulu tuh kita pakai bahasanya tuh God-centered sama self-centered. Jadi udah nggak lagi tuh self-centered. Jadi jangan salah lagi kalau kita tuh fokusnya tuh diri gua doang nih. Gua gitu. Jadi selalu udah God-centered aja gitu. Dari pandangan Tuhan, pendapat Tuhan apa, pemikiran Tuhan apa, prinsip Tuhan apa, metodenya Tuhan apa. Jadi kita udah nggak lagi pakai yang dari diri sendiri gitu, ya kan? Itu makanya tadi juga dia bilang gimana kita bisa membangun orang lain, pikirin kepentingan orang lain gitu. Jadi udah it's not about us lagi gitu loh. Ya karena pada saat itu kita kasih celah, itu gampang tuh untuk balik lagi untuk glorify diri sendiri gitu. Ya. San, lanjut. Di gue yang bisa di-highlight di ayat 20 ini, yang dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Nah ini seperti istilahnya jangan apa ya, jangan mancing di kolam orang gitu ya. Jadi kita juga jangan orang-orang yang udah ke gereja terus kita rayu-rayu, ayo sini ikut gue segala macam. Justru fokus kita sharing gospelnya itu ke orang-orang yang istilahnya Kristen tidur, yang Kristen napas, yang Natal Pasca doang gitu kan. Terus Kristen KTP gitu. Jadi orang-orang yang masih hidupnya masih berantakan, orang-orang yang masih hidupnya belum kenal Tuhan lah gitu. Nah, itu tadi menyambung sama yang dibahas tadi. Jadinya ya istilahnya kan bukan self-centered kan, bukan kayak gunanya apa buat kita, tapi ya untuk orang lain itu supaya dia sebenarnya dia kenal Tuhan, dia
Dia merasakan, dia mengerti kenapa Tuhan sampai harus menebus, rencana Tuhan ke depannya apa, mengabar kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kita dan segala macam. Dia dengan dia yang mengerti, dia memahami kenapa sampai ada rancangan ini gitu kan. Itu kan juga membuat dia menjadi diberkati, jadi menjalankan hidup dengan penuh makna. Jadi juga membuat orang lain terbangun ya gitu. Jadi bukan dengan orang-orang yang sudah sama-sama pelayanan segala macam kita ajak gereja lain. Jangan salah target gitu lah ya. Ya. Itu Irsan ngambil dari yang tadi tuh, yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, ya kan? Iya. Mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya gitu. Jadi ya sebenarnya sih masih banyak lah yang perlu kita kabari ya gitu, kabar baik ini. Terus aja lakukan gitu. Ya. Yes. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku keseketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dari dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Oke. Jadi itu harapan Paulus untuk datang ke Roma ya. Jadi sebenarnya surat Roma ini dia ditulis juga dia belum ke Roma kan gitu. Jadi dia tulis kirim ke sono gitu. Ya kan? Nah, tadi ada satu yang ke skip nih, di mana kita banyak baca tadi ada bangsa-bangsa lain gitu kan. Gue pengen tarik balik dulu nih sedikit ke perikop yang awal tadi itu di ayat 9 gitu. Gue jadi kepikiran, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa. Nah, bangsa-bangsa ini bahasa Inggrisnya itu Gentiles, bangsa asing. Jadi bangsa non-Yahudi, bukan orang Israel, bukan Yahudi gitu. Nah, kenapa dia mau ngomong seperti ini, Paulus itu? Untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya seperti ada tertulis. Nah, seperti ada tertulis, itu berarti ditulis oleh Perjanjian Nabi. Lama. Ya, udah ditulis sama Nabi di Perjanjian Lama. Dia cuma simply mengutip aja. Gitu. Tapi, kok dia pas lagi mau nulis surat ini, dia bisa kepikiran ini gitu loh. Kalau sekarang kan kita bisa Google ya, gitu, ayat ini apa gitu. Kalau dia kan enggak, berarti benar-benar dia kayak kepikiran aja nih. Oh ya, dulu tertulis seperti ini, sebab ada tertulis seperti ini. Nah, dari dulu aja Perjanjian Lama itu udah ditulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau. Engkau itu Tuhan kan. Ini Mazmur. Gitu. Mazmur, Daud yang tulis kan. Aku akan memuliakan Tuhan di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan Mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Jadi gospel ini memang untuk seluruh umat manusia dari dulu gitu, bukan untuk orang-orang tertentu aja ya. Jadi makanya ya kita lakukan apa yang kita lakukan ya, supaya lebih banyak orang lagi yang bisa dengar tentang kabar baik ini gitu ya. Jadi kabar baik ini untuk semua bangsa gitu yang mau percaya. Gitu. Oke, kita ada waktu 10 menit nih. Kita selesain perikop terakhir lah, pasal terakhir kali ya. Iya. Boleh. Oke, siapa baca nih? Aku baca ya. Oke. Sampai 16 ya. Oke. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan.
sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam pada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat, bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apelles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada di dalam Tuhan. Salam kepada Trifena, Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus, dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ya, ini perikop ini banyak salam, banyak orang, banyak nama yang ditampilkan sama Paulus. Ya, kalau kita hitung itu ada 26 nama sama 2 orang yang nggak ditulis namanya, gitu. Dan dia mulai dengan nama Febe. Febe itu kan nama perempuan ya, gitu. Nah ini yang gue baca gitu, ada orang yang kasih komentar di sini bahwa menarik juga nih, Paulus seorang Farisi yang tadinya Farisi, yang tadinya dia bilang dia lebih Yahudi dari semua orang Yahudi. Ingat kita udah baca itu kan, gitu. Ya. Dan tapi dia menulis ini, dia mulai dengan nama perempuan, gitu. Karena di zaman itu kan kayak di nomor 2 kan gitu. Bahkan ada tuduhan kalau Paulus tuh menomorduakan perempuan, gitu. Tapi kan dengan kita baca tulisannya dia bahkan mulainya itu dengan Febe, ya kan, terus dia pakai Priscilla gitu, ya kan, dia nama perempuan itu dia tulis duluan gitu. Justru dia malah mau memberikan appreciation sebenarnya untuk mereka. Jadi itu mematahkan tuduhan-tuduhan itu. Dan lagi itu di salam ini ternyata kita bisa lihat juga banyak loh orang-orang di belakang layar sebenarnya gitu, yang semuanya juga mengerjakan tugasnya, apa yang ada di tangan dia. Itu semua, ini bukan one man show gitu loh. Semuanya itu adalah upaya banyak orang gitu. Pengorbanan banyak orang. Jadi ya kita bisa lihat lah, ini teamwork ya gitu loh sebenarnya. Gitu, bukan karena satu orang gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditambahin dari kalian untuk perikop ini? Aman. Cukup sih. Aman? Oke. Selesain ya, 5 menit nih. Terakhir nih, 2 perikop nih. Peringatan. Nah, di akhirnya dia kasih peringatan di akhir Roma ini. Ya, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Ya. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku ingin bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana ya terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu.
Itu salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Nah, ini menarik nih ya, yang tulis kok namanya Tertius, bukan yang nulis ini Paulus gitu. Ya kan? Terus salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Terus satu perikop lagi, segala kemuliaan bagi Allah. Ya selalu ditutup dengan itu. Ya, glorinya balikin ke Tuhan. Gitu. Kita dapat joy-nya aja. Ya, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gitu. Jadi ada peringatan, terus glorinya ingat balikin ke Tuhan. Oke. Yes. Irsan, ada 3 menit. Lo boleh kasih komentar. Kalian ditutup. Kayaknya belum ada deh. Oh, belum ada. Alvin, mungkin. Bingung. Ya mungkin yang tadi aja sih ya, mungkin peringatan ya dari Paulus di sini jelas gitu, menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka gitu. Kembali lagi maksudnya ya ini peringatan untuk kita semua bahwa ya harus di sini ada terus waspada gitu ya, waspada, berjaga-jaga gitu. Jadi jangan sampai kita lengah gitu dengan apa yang udah kita pelajari selama ini gitu. Itu sih. Jadi intinya kalau kita apa yang sudah kita pelajari ya kita sharing gitu, kita sharing pada orang sekitar kita gitu. Karena kan yang seperti tadi kita pelajari juga, yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat gitu. Jadi mungkin ada area-area kita yang kuat ya kita menanggung kelemahan di mungkin orang sekitar kita yang area-area itu gitu. Dan sebaliknya mungkin ada yang area kita lemah yang orang sekitar kita kuat juga, dia juga membangun kita gitu, saling membangun gitu. Jadi penting sekali. Dan jangan lupa peringatan yang terakhir ini yang Paulus sudah remind kita gitu loh, bahwa ya selalu waspada gitu. Walaupun kan kadang kita juga saling menguatkan, tapi kita juga harus tahu gitu dengan pengajaran yang kita terima ini benar gitu, sesuai dengan firman Tuhan. Itu sih kalau dari gue ya. Betul. Oke, thank you semuanya. Ya, itu tadi ada highlightnya itu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana ya. Punya wisdom itu, ya kan, terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Jadi harus bisa ngebedain tuh, bisa menilai mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan, gitu. Ya, oke, thank you semuanya. Waktunya udah mau habis, langsung aja kita tutup. Thank you, puji Tuhan. Thank you. Kitab Roma kita udah selesaikan sama-sama. Nanti berikutnya di Efesus ya, kita lanjut lagi ya. Oke, siap. So, thank you Alvin, Irsan. Thank you, selamat beristirahat. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless.